Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Baiti Jannati rahimahullah. Marilah kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan semua diridhoi, dikabul oleh Allah. Nantinya kita mendapatkan ilmu yang manfaat yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga tambahnya umur, tambah iman, tambah takwa, tambah istiqomah, yang pada akhirnya di akhir hidup kita ini benar-benar membawa husnul khotimah. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Hari ini kita akan membahas tentang Bai'at Aqabah yang pertama. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar tentang bai'at. Itu biasanya pada waktu apa? Bai'at. Pada waktu pelantikan. Jadi bai'at itu bersumpah di hadapan Rasulullah atas nama Allah untuk berbuat jujur, berbuat adil, dan sesuai dengan kalimat yang telah dibaiatkan. Melanggar baiat itu berarti melanggar baiat kepada Allah. Di Indonesia biasanya ditambahi kata-kata, ditambahi orang Quran bisa. Quran ditekan dukur sirai. Padahal buatan yang tentu-tentu buatan ibu. Cuma mungkin cita tambah mantap kira-kira. Itu kalau urusan komitmen. Tapi kalau urusan perjanjian atau urusan pembuktian tentang urusan-urusan yang bersifat kasus yang rahasia, itu namanya mubahalah. Mubahalah ini yang paling berat, karena mubahalah itu harus ada jaminannya. Di baiat biasanya salaman sama Nabi, demi Allah saya berbaiat. Tapi ini mubahalah, demi Allah saya berjanji bahwa apa yang saya lakukan adalah benar. Kalau kata-kata saya ini salah, maka akan hancur hidup saya, hancur hidupnya keluarga saya, maka saya akan menjadi lumpuh. Itu mubahalah. Dan mubahalah itu 100% benar, cepat atau lambat akan terbukti. Di jari wong Probolinggo mriko jenenge sumpah pocong. Nggih, nanti sumpah pocong. Wong iki sumpah niku di napa dikelabeni kaya mayit pocong dan terus bersumpah. Itu macam-macam. Lah telah terjadi bai'at Aqabah. Sebagaimana diceritakan yang lalu, ada 6 orang dari penduduk Yathrib yang masuk Islam pada musim haji tahun ke-11 dari nubuah. 11 dari nubuah itu berarti usia Nabi berapa? 51. Supaya di Jannati wis padha pinter kabeh. 51 itu ada baiat Aqabah. Nanti 53 Nabi hijrah. Berarti baiat Aqabah ini terjadi 2 tahun sebelum hijrah. Jadi Bapak Ibu sampun mulai ngerti perhitungan sirah itu ngerti. Dulu Nabi menikah umur berapa, Ibu Khadijah berapa. Berarti otomatis nanti ketika Nabi hijrah, Ibu Khadijah sudah wafat. Berarti waktu wafatnya Ibu Khadijah usia Nabi berapa, itu sudah tahu. Dan mereka berjanji kepada Rasulullah untuk menyampaikan risalah di tengah kaumnya. Sebuah terasa. Karena setiap hari dipakai. Tadi malam baru 1:30 nyampe
Sidoarjo setiap malam sampai November akhir. Padahal mulutan itu terakhir tadi malam Pak. Tadi malam itu terakhir lebih ulama. Ini sudah lebih akhir. Tapi orang saya undang mulutan di sini. Ini mulutan itu sekarang udah harus lebih awal. Nanti awal November masih ada mulutan. Pertengahan November ada mulutan. Jadi mulutan itu setahun penuh mulutan terus. Apa hasilnya dari baiat? Berapa tadi? 6 orang tadi. Ada 12 orang yang datang ke Mekah pada musim haji berikutnya. 5 orang di antara mereka adalah orang yang telah 6 orang yang sudah berhubungan dekat dengan Rasulullah. Orang ke-6 yang tidak ikut bergabung adalah Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Adapun orang 7 lainnya namanya 1 Mu'ad bin Haris, Zakwan bin Qais, Ubadah bin Somit, Yazid bin Sa'labah, Al-Abbas bin Ubadah, Abul Harisam bin Al-Tayhan, Wan bin Sa'idah. Yang pada akhirnya ke-12 orang ini menjadi sahabat dekat Rasulullah SAW. Mereka masuk Islam dan mereka hidup sebagai seorang Muslim sampai mati. Dalam sejarah sahabat Nabi, sing tahu Islam tidak ada satupun yang murtad. Jadi sing tahu Islam, wong kafir, wong musyrik itu, ini golongan wong ini. Terus ada orang Islam, tidak ada sejarah mereka itu murtad. Mana ada sahabat yang sudah masuk Islam kemudian murtad. Itu menunjukkan keislaman sahabat ini benar-benar matang dan benar-benar kuat. Tadi malam saya sambil menunggu dipanggil pengajian itu kan biasanya saya sorting Google, oleh berita-berita sing update kayak bahan pengajian. Ternyata muncul berita di Google itu ada 7 artis yang non Muslim kemudian masuk Islam dan menyesal jadi Muslim sehingga mereka murtad. Ya beda levelnya Pak. Kalau sahabat sekali masuk Islam mantap betul, tidak terpengaruh dengan apa-apa. Bahkan tak jarang sahabat-sahabat yang miskin ketika masuk Islam disiksa, tapi mereka tetap bertahan dengan iman. Nah ini ada berita 7 artis yang menyesal menjadi Muslim sehingga mereka murtad. Gimana sih keliru atau apa Pak Sakti? Ya mungkin karena niatnya kurang kuat, tujuannya kurang kuat, dan mereka dikelilingi oleh orang-orang yang tidak mensupport agama mereka. Memang agama ini harus ada support. Salah satu support itu masjid. Kenapa agama ini disupport oleh masjid? Karena dengan masjid ini kita bisa mengamalkan agama, bisa belajar agama. Yang ini dekat seperti ini lah, enten perumahan, tapi perumahan yang sifatnya sudah seperti kampung, hawanya seperti kampung. Beda dengan ini perumahan pun ini kok Citraland, Pakuwon, Takrah, Family. Antara tetangga kanan kiri kalau saya kenalin yang boleh satpam dok, tanggone satpam, jadi masih ngelakoni opo kalau ngurus. Sementara kalau di kampung seperti ini Pak, ngelakoni elek aja mana rondo sampai terbalak-balik orang daya wong lanang kudu. Nang ngene kampung sebenarnya mburi, kok sido aja ngenteni saluran, telung dina dikelotok camat sampean. Tapi di perumahan kaya Citraland Gerawan ini, siapa yang peduli Bapak Ibu? Enggak ada. Nyusan yang balik masih rondo betina mlebokno wong lanang 17, ndak ono sing rek. Itu namanya lingkungan. Makanya membangun lingkungan mayoritas ini penting supaya yang menjadi mayoritas itu kebaikan.
sehingga keburukannya minggir, isinya itu. Misalnya orang apa jenenge kepingin nek bengi niku ngono musik kaya diskotik ngono niku, musik apa musik koplo atau apa jenenge. Sing koplo itu musiknya apa sing joget. Tapi kemudian ada masjid yang kegiatannya ini masjidnya hidup. Masih karena saya larang Bapak Ibu, mereka akan malu sendiri. Malu sendiri. Itu berarti masjid ini punya nilai di dalam pembentukan iman seseorang, sehingga orang itu akan semangat dengan masjid, dan orang-orang yang mau maksiat di dekat sini juga takut dengan masjid. Tapi ini masjidnya juga gak digori Pak, sopo kosong, ya tambah 3 kendaraan apa yang ada masjidnya. Kayak omah hantu mereka itu. Makanya orang yang sudah masuk Islam itu seharusnya harus kumpul dan bergaul dengan orang-orang yang selalu membimbing keislaman dia. Kalau sahabat mari memburu Islam, dedet Nabi, ya tepat. Sehingga mereka itu sudah niatnya kuat, niatnya kokoh, setiap hari ketemu Nabi dikuatkan, akhirnya kuat. Sehingga dalam sejarah tidak ada orang kafir musyrik yang masuk Islam kemudian sampai keluar Islam atau murtad. Nah, pada waktu itu mereka orang 11 ini, jadi ada 11 yang satu gak ada. Bertemu Rasulullah di Aqabah. Aqabah itu satu kampung yang berada di Mina. Mulanya teng jamaah haji enten lontar jumroh Aqabah. Jadi Aqabah itu satu tempat. Mungkin beri kok dusun atau gimana. Dan mengucapkan baiat seperti butir-butir baiat para wanita saat Fathu Makkah. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit ini nanti banyak meriwayatkan hadis, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kemarilah dan berbaiatlah kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sekutu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anaknya sendiri, tidak berbuat dusta." Ini sangat teliti ya, kalau ini tidak musyrik, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anaknya sendiri, tidak berdusta, dan tidak mengada-ngadakan urusan, tidak durhaka kepada urusan yang baik. Anak pintu ini, kira-kira yang paling abad loh Pak. Saya kalau baik atau tidak syirik, insya Allah Bapak kamu kan syirik, insya Allah. Tidak zina, insya Allah nggak zina, kecuali kepepet. Tidak membunuh anak, insya Allah nggak matanya anak sampai. Tidak mencuri, tidak berdusta, ini sih insya Allah. Angel menerima ini. Kalau bocor. Dan orang itu kalau sudah berbaiat ngomong enggak. Biasanya masuk torekot. Tapi akhir torekot itu akan dibaiat. Mulai dari peserta biasanya ada jenenge muhibbin. Wong sing kenal tarekat itu dibaiat jenenge muhibbin. Makin muhibbin bersuwe istiqomah ditelok apa kiai ini kok gak tahu absen, akhlaknya api, muga pangkatnya jenenge muqaddam. Muqaddam bersuwe ternyata mulai ada santri diajak militer bisa, akhirnya diangkat jenenge mursyid. Ternyata mursyid itu santri dapat kata macam-macam, diangkat kali jenenge khalifah. Semua berdasarkan baiat. Nah, orang yang seperti ini wis gak oleh ngelakuane ya. Makanya kalau biar itu waktu penyumbang mengenai Yai Adnan itu di PCI
sampai tak baiat ya. Dibaiat apa ya? Mongko si alia Pak, si SMA ya tak baiat melok tarekat Qadiriyah Naksabandiyah. Mboten ya kula anu mawon. Melok-melokan mawon. Kula niki wis wedi Pak. Wong kala kadang-kadang kula ngomongin bojo terus ya kula. Kula ngaku mawon kula ben niku bojoan Pak. Kula niku sampean ya luwih men niku kula. Ya wis melok biasa wae. Nanti kula niku kadang melok kadang mboten. Pun. Akhirnya kula dijak tengene kapuran Sukodono niku. Ketemu kali Al-Mukarram Al-Maghfurah Kiai Muhammad bin Yusuf. Kiai Muhammad bin Yusuf itu abaipun Kiai Ubed tak miring ngajeng ngapel. Pamane Kiai Nawawi. Dijak bapak kula mriku. Sik cilik kula Pak. Anu nggih kula baiat nggih. Waduh konjo. Yene sik akeh masihate. Mboten yai kula apa? Tunggu-tunggu mawon. Yo enak dibaiat. Mboten yai. Yen dibaiat kene apa-apa kula cilaka. Terus malam itu nanti kalau tengene putih tolong aku. Niku ngene Pak Yai pada dibaiat ning mriku Sukodono niku namanya tarekat Tijani. Jadi tolong aku ning tarekat Syadzili kalau nyebut pun. Di pikiran kula setunggal Pak iki aku sik cilik sik tampil koyo apa. Tapi sebenarnya waktu itu harus tahu Pak. Sebab kalau sudah dibaiat itu ada dorongan untuk menjaga diri tidak terjebak dalam maksiat. Yang terakhir kalau bahkan enten guru teng Surabaya ini Kiai Mosedo almarhum Profesor Dr. Kiai Bisri Afandi itu mantan rektor IAIN zaman semono ini mursyid tarekat. Kalau pada dibaiat. Jadi ada 5 kiai sing kula sowani jaluk baiat dan kula dikon baiat tapi kata turuti sampai saniki. Ya Allah. Saya siap tadi baiat tidak boleh syirik, tidak boleh mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak, tidak berdusta. Terakhir itu apa-apa. Apa mana kau serabi? Jadi orang semen nggak bujui kalau kepuasan seorang suami jadi orang semen adalah bujuk pada istri. Ya Allah. Ada duit piro Pak dinaiki Pak? Kata PAK kok Bu. Mana 1,5 juta itu. Padahal ada 5 juta. Sinten juta 500 mlebu kisah. Tapi bujur itu ada beralasan Pak. Cerita panjang apa sama tadi nanti bujur apa ya nanti nggak sama karena bujur apa? Bujurku itu super duper medit. Iki nek tak enak kabeh iso aku muni nyambut gawe sekali 5.000. Nah nek kan apa kan masalah nek banku bodong. Malah yang nonton aku sepeda motor ya. Jadi sang penyulut kebohongan suami istri sendiri. Makanya ada istri itu yang mendorong suami untuk jujur. Termasuk ada Nabi Mane, nyimpen wong itu jujur. Sing wedok wis Pak, saya jujur wae ya. Tindak sangat dosa, gak apa-apa. Sama ngasih Nabi Mane jujur anakku. Insyaallah gak apa-apa, aku gak apa-apa. Waktu dulu Nabi ngomongnya kaya ngono, nek temenan ya disangkut berang sampai celurit. Barang siapa di antara kalian menepati baiat ini kata Rasul, maka kalian mendapat pahala besar dari Allah. Dan barang siapa yang mengambil sesuatu yang demikian lalu dia disiksa, maka dia merupakan ampunan dosa baginya. Artinya apa Pak? Menepati baiat ini kalau baik kasih pahala. Kalau dalam perjalanan ada gangguan, maka gangguan itu menjadi penghapus dosa-dosa.
Orang itu terkadang kalau menegakkan kebaikan itu mesti ada halangan. Punya ide begini, ono sing ngerecokin kok dua kegiatan kok ini ono sing menghalang. Orang yang seperti ini punya kebaikan, melakukan kebaikan, akan sing ngerecokin, maka orang itu menjadi apa? Penghapus dosa-dosanya. Bila kalau ini dulu enten bahsul masail, membahas masalah sholat jamaah, bahwa sholat jamaah itu tidak hanya sholat untuk ibadah, tapi lebih mengedepankan rasa kasih sayang dan persatuan umat Islam. Di samping pahalanya 27 derajat. Terus ada yang dibahas itu bagaimana jika pada waktu tengah-tengah sholat ada handphone bunyi, buatan, gak mati-mati, sehingga suara ringtone-nya itu mengganggu peserta jamaah. Maka setelah dicari dalil-dalil di dalam kitab itu diputuskan bahwa wajib untuk diambil dan dimatikan. Dan mengambil handphone dan mematikannya tidak membatalkan sholat. Tapi sing jowo handphone itu sing duwe handphone. Jangan barangan handphone wong sing jowo sampe patene iso geger ora. Karena itu mengganggu. Bagaimana kalau ada kasus ternyata handphone itu tidak mati-mati, tidak dimatikan, sementara kita berada di sana? Maka bersyukurlah kepada Allah. Gangguan-gangguan dalam sholat itu akan menjadi penghapus dosa-dosa kita apabila kita ridho. Lain aja. Wong lakoni api nek diganggu wong menjadi penghapus dosa. Tunggal yang protes. Mula saniki Pak, sebuah nanti jamaah teng masjid, ana apa? Ka iso khusuk. Kayak ada cilik, sing di sana ada cilik. Jadi mantulan ini sering diomong, saya rugi. Justru saya sholat di masjid, ada cilik sing corong ngoten ganggu sholat. Tambah kata kajaran. Mengurung nanti imam misret di masjid agung. Ano ada cilik sediwar nang adekku. Aku sekarang sholat ini. Iki anak esok berarti jodoh ini. Orang bebek terus sediwar, mari mau mandek ngarep pulau bu, delok pulau kan tidak merek. Lo aku nangatiku, tapi gak sampai koyo kono lah ya batal. Ini loh tambahan pahala. Ini menghapuskan dosa. Siapa orang berbuat kebaikan, kok orang saya ganggu? Itu kata Rasulullah. Seandainya kalian menetapi baiat ini dan lancar pahala, ada yang mengganggu penghapusan dosa, ayo enak. Nah, cuma tak milih kudu ono solusi, Pak. Ojo dijual nelayan cilik. Sholat nyambung, harus ada manajemen untuk mengatur mereka. Nah, itu urusan takmir. Mungkin disiapkan space di samping kanan, di sana dijaga oleh seorang ustadzah TPQ misalkan, begitu, itu solusinya. Tapi jangan dilarang anak ke masjid, salah kan? Karena 10 tahun lagi, 20 tahun lagi yang meramaikan masjid kita yang cili-cili itu sampai ini 1 bulan, Pak. Tak delok wajah itu wis kasih yang melanjutkan mereka ini. Mereka dilarang masjid, ya apa sampai? Itu dulu saya sampaikan di Masjid Al-Falah Surabaya. Jadi Masjid Al-Falah ini sekarang Bapak Ibu sedang getol-getolnya untuk menawarkan ke umat bahwa Masjid Al-Falah ini masjidnya nasional, tidak Muhammadiyah atau NU. Dan salah satunya adalah menaruh saya sebagai pengisi pengajian rutin. Jadi kalau ini Pak NU terus dijalur mengisi pengajian Masjid Al-Falah setiap bulan sekali, tiap Selasa keempat. Ini sudah berjalan yang keempat, sudah berjalan 4 bulan. Termasuk khotib tetap di sana.
Enggak, mungkin dia bujuan. Enggak ya, saya anggap itu positif lah, supaya kita sudah mulai tidak ada terkungkung dengan situasi-situasi ini madhab ini madhab ini. Kabeh harus sunnah wal jamaah. Tuh kali sampean nek atik nulung wong ku, ojo ditakoni wong iki Islam tak. Ono wong tiba teko sepeda motor sampe nulungi sampe takoni, jenengan Islam apa mboten? Terus wong kejar-kejar takoni. Jawab akhirnya, dia kula Islam niku ento ono Muhammadiyah. Kejar-kejar jawab kula ento niku PKB nomor 3. Kejar-kejar jawab kula PKB. Sik PKB ini Gus Dur apa Muhaimin. Akhirnya tolong pakai disi orang. Barang siapa yang mengambil sesuatu dari yang demikian itu, Allah menutupinya. Maka urusan terserah Allah. Jika menghendaki dia menyiksanya dan jika menghendaki dia mengampuninya. Lalu aku pun berbaikat kepada beliau yang meriwayatkan hadis namanya saya tadi, Ubadah bin Somit, juga ikut berbaikat sambil salaman. Biasanya kalimat itu diawali asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Itu dua kalimat baiat namanya. Ya masih sampai rapi ini kalau dibaiat salaman sampai morotuwa wali nikah. Angkah tuga wa zawaj tuga akhtubataka fulana bin fulan bimahri 50.000 miliar halan. Saya nikahkan kamu, saya kawinkan kamu dengan anak perempuan yang bernama ini, binti ini yang telah mewakilkan perwaliannya kepada saya dengan mahar 50 juta. Yang sebelum mahar 50 juta dilongi oleh karena 5.000 halal. Sing lanang jawab qabil tu nikah wa tazwijah bil mahri madhkur. Saya terima nikahnya kawin itu berbaikat. Salamannya tadi deal, salamat deal, mahar 5.000. Akhirnya malam pertama ngomong sing wedok, "Dik, mas kawin sing 5.000 ini tak utang iki." Iki jenenge kucuk gitu iki, Pak. Wis mahar 5.000 utang, diutang maneh. Jadi double utang. Setelah baiat itu terlaksana, maka secara sempurna pada musim haji itu juga sudah selesai. Maka beliau mengirim duta yang pertama ke Yasrib bersama-sama dengan mereka untuk mengajarkan syariat Islam dan pengetahuan agama kepada orang-orang Muslim di sana, sekaligus menyebarkan Islam di antara penduduk yang masih musyrik. Tugas duta ini diserahkan kepada seorang pemuda yang termasuk orang yang as-sabiqunal awwalin. Nama pemuda ini adalah Mus'ab ibnu Umair al-Abdani. Ini kenal mesti bapak-bapak. Kenal bapak Mus'ab ibnu Umair, termasuk nama yang disebut oleh Rasulullah saat ziarah ke makam syuhada Uhud. Rasulullah itu mesti uluk salam, dan ada dua nama yang disebut oleh Rasulullah, siji Hamzah bin Abdul Muthalib, nama kali Mus'ab ibnu Umair. Waktu diminta oleh Rasulullah menjadi duta ini, Mus'ab ibnu Umair masih seorang pemuda, kan belum hijrah, Pak. Dan Mus'ab ini ditunjuk oleh Rasulullah untuk mengawal ke-12 orang yang telah dibaiat. Karena Mus'ab lebih awal masuk Islam, pemahamannya tentang Islam ini
lebih dalam. Di orang sendiri mulai dikawal kali Mus'ab untuk berdakwah di Madinah. Dan berbeda jauh dengan cerita ketika Rasulullah di Taif, ketika Mus'ab ibnu Umair bersama 12 orang yang dibaiat itu berdakwah di Madinah, tidak ada satupun yang menolak mereka. Ini bedanya Madinah kali Taif. Di Taif ditolak mentah-mentah, dan di Madinah diterima. Nah, ini jawaban dari pertanyaan kenapa pada waktu Rasulullah masuk Yasrib atau Madinah, pada Nabi itu sebelumnya belum pernah ke sana, kok disambut dengan sambutan yang sangat hangat dengan kalimat Tola'al badru alaina. Padahal Nabi durung tahu krono, kok wis kakek sing kenal. Dari mana jawabannya? Dari 12 orang ini yang telah dibaiat Rasulullah, kemudian mereka pulang menyebarkan Islam di Madinah, sehingga Nabi tekon wis nyepak makanya Islam enak. Kayak ulang ini kalau memiliki biar enak. Mau kabeh kamu semua itu kenal. Lah ngoten nih. Sing apik ngoten niku, Pak. Sama nek pindah enggak usah kenal. Karena kalau pindah ada yang kenal itu 50-50. Bisa didukung, bisa dimusuhi. Nah, Rasulullah ketika ke Taif tidak ada satupun yang kenal. Asing Nabi. Sehingga ditolak. Tapi pada waktu masuk Madinah, hijrah ke Madinah, Nabi itu seperti diibaratkan seperti cahaya di atas cahaya. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri. Tolak al-badru alaihi, itu kan pujian-pujian orang Madinah telah pada Rasulullah, telah terbit, telah muncul bulan yang bersinar di hadapan kami. Tolak al-badru alaina min saniyatil wada'i, dari kampung dan bukit Saniyatul Wada. Itu namanya tempat Bapak Ibu. Seperti perkampungan namanya Saniyatul Wada. Itu perbatasan masuk Madinah lewat arah selatan. Itu bedanya antara Madinah dan Taif. Nah, kemudian ada namanya keberhasilan dakwah yang memuaskan. Di Madinah itu hawa Islam diterimanya sangat kental. Memang masing-masing itu orang punya tes sendiri-sendiri ya, punya hawa sendiri-sendiri. Ada kalanya kita dakwah itu enak, ada kalanya tidak enak. Jangankan urusan dakwah, urusan masjid saja Pak. Khotib Jumat itu masing-masing kampung itu beda karakter. Misalkan enten waktu Jumat itu masuknya waktu zuhur setengah 12. Melebutan masjid jam 11 itu pun penuh. Enten masjid penuh. Enten malih azan baru penuh. Enten malih khotib wis ape mari lagi penuh. Enten malih sing rotok parah itu Pak. Wis qomat gak penuh. Oh, berarti karakter masyarakat di kampung ini sangat berbeda. Saya kira ini Bapak Ibu keterangan untuk hari ini tentang Bai'at Aqabah, dan ini adalah jalan Rasulullah nantinya untuk hijrah, ya. Hijrah ke Madinah. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta illa kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa
وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah.